الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran bersama Bapak Ribut Margianto MPD, Guru PAI SMP Negeri 22 Semarang. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91 dan kisah ulama besar bernama Barseso. Kedua, mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Barseso terbujuk oleh minuman keras. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah yang bernama Barseso. Dia beribadah di suraunya atau masjid selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan tipu muslihatnya. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama serta mengenakan sorban di atas kepalanya. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barseso. Barseso tidak bergeming, dia tetap menjalankan ibadahnya. Tatkala setan tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura beribah di teras surau itu. Maka setelah Barseso selesai dari ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat di teras surau ada seseorang yang tampil seperti ulama yang sedang beribadah dengan khusyuk. Lalu Barseso bertanya kepadanya, "Kamu tadi menyapaku, sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amal ibadahmu." Barseso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka aku sudah memanjatkan doa yang kutujukan bagi semua orang mukmin." Kemudian dia beranjak beribadah dan meninggalkan tamunya itu. Maka setan itu pun beribadah dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama kurun waktu 40 hari. Setelah Barseso selesai beribadah, dia melihat tamunya yang sedang beribadah juga. Tatkala dia melihat kesungguhan tamunya yang tak lain adalah setan itu, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk masuk ke surau bersamamu." Lalu dia memberi izin masuk di surau dan beribadah bersama Barseso. Beberapa waktu lamanya dikisahkan bahwa mereka beribadah dalam waktu yang sangat lama, sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya dalam beribadah, Barseso merasa rendah diri berada di hadapannya. Ada perasaan yang tercampur aduk antara kagum,
merasa tersaingi dan iri terhadap kehebatan ibadah tamunya yang tidak lain adalah setan itu. Barseso merasa bahwa dia sudah sangat rajin beribadah, sehingga tidak boleh ada orang lain yang lebih rajin darinya. Barseso akan merasa malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan lama beribadah dibanding dirinya. Mengetahui kondisi kejiwaan Barseso yang demikian, setan itu mulai melancarkan aksi berikutnya. Setan itu berkata untuk meruntuhkan mental Barseso. "Tuan Barseso, saya ingin pergi dari sini karena saya ingin mencari orang yang lebih rajin beribadah dibanding kamu. Ternyata kamu belum ada apa-apanya dalam hal ibadah. Kamu tidak serajin dan sekuat yang aku duga." Barseso tidak mau tamunya itu pergi begitu saja. Dia khawatir berita kekalahannya ini tersebar luas di masyarakat. Barseso mengungkapkan keinginannya mendapatkan pelajaran bagaimana caranya tamunya tersebut mampu beribadah melebihi dirinya. Singkat cerita, pada saat setan hendak pergi, dia mengatakan bahwa kekuatannya dalam beribadah didorong penyesalannya bahwa dahulu ia adalah seorang pemabuk alias tukang minum minuman keras. Jika Barseso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Barseso akhirnya menerima tawaran tamunya tersebut. Setan lalu membawa Barseso menuju kedai minuman keras di kampung sebelah. Kedai minuman keras itu dilayani oleh seorang wanita. Barseso kemudian menenggak minuman keras sebanyak 3 gelas. Setelah Barseso mabuk, setan tertawa terbahak-bahak. Barseso pun mengikuti tawannya. Mereka berdua larut dalam pesta minuman keras. Setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia terus mencakoki Barseso dengan minuman keras sebanyak-banyaknya sampai akhirnya Barseso melakukan pelecehan seksual terhadap penjaga warung dan membunuhnya. Barseso pun malam itu terus menegak minuman keras. Pagi harinya, orang-orang kampung menemukan Barseso dalam keadaan tewas mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum. Anak-anakku semua, itu tadi adalah kisah dari seorang ulama yang bernama Barseso. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya minuman keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar qalqalah, menganalisa dari Surat Al-Ma'idah tadi.
Hukum bacaan qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya memantul. Adapun menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda bacaan sukun atau karena terdapat tanda waqaf. Huruf qalqalah ada 5, yaitu dal, jim, ba, to, dan qaf. Kelima huruf tersebut biasanya dirangkai menjadi qad bujadin. Qalqalah dibedakan menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Hal ini berdasarkan definisi berikut ini. Al-qalqalatu qismani sugro wa kubro fa in kana sakunuha asliya fahiya sugro wa in kana sukunuha aridun fil waqfi fahiya kubro. Artinya, qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu sugro dan kubro. Jika berharokat sukun asli, ia disebut qalqalah sugro. Akan tetapi, jika berharokat sukun karena diwakafkan, ia disebut qalqalah kubro. Baik anak-anak, qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya memantul. Yang termasuk huruf qalqalah yaitu ada 5, yaitu dal, jim, qaf, to, ba. Untuk lebih mudah menghafalnya, kalian ingat-ingat baju di toko atau batok jadi. Mari kita belajar mengucapkan qalqalah dengan cara memantul. Ab, hub, aib, qab, aj, huj, aij, kaj, ad, hud, aid, qad, at, hut, aid, qad, ak, huk, ik, kak. Itu tadi. Nanti kalian anak-anak coba diulang-ulang ya, agar bisa memantulkan bunyi huruf qalqalahnya. Baik, huruf qalqalah itu ada 5. Apa tadi? Qaf, to, dal, jim, ba. Diingat-ingat ya anak-anak. Jadi ini harus dihafalkan. Sekarang perhatikan, temukan huruf qalqalah di bawah ini. Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, bacaan qalqalahnya mana? Ya, Qadri itu adalah bacaan qalqalah. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana bacaan qalqalahnya? Iqra. Ini adalah bacaan qalqalah. Karena apa? Di sini ada qaf yang disukun. Kemudian di sini juga ada qalqalah kubro karena diwakafkan. Ada qaf karena wakafnya mati. Jadi bacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, mantulnya yang belakang ini lebih tebal karena qalqalah kubro. Yang ketiga, falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini ada bacaan qalqalah jim karena disukun, yaitu qalqalah sugro. Qalqalah itu terbagi menjadi 2 anak-anak. Qalqalah sugro atau kecil, yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya asli karena disukun. Sedangkan qalqalah kubro atau qalqalah besar, yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwakafkan. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Alam naj'alil arda mihada. Di sini ada bacaan qalqalah jim disukun. Yang kedua,
Wa khalaqnakum azwaja. Di sini ada juga qaf karena disukun, matinya asli karena disukun. Alam nasrah laka sadrak. Ada dal di sini ya. Dibaca qalqalah sugro karena disukun. Sekarang untuk yang kubro, perhatikan anak-anak. Al-falaq ya, karena waqaf. Kasab nah, karena waqaf juga. Al-ma'arij ya, karena waqaf juga jimnya. Masad ya, dalnya karena diwaqaf. Muhit ya, ini juga karena diwaqaf. Ini yang disebut namanya qalqalah kubro. Jadi kalau qalqalah sugro itu karena matinya asli karena disukun. Sedangkan kubro itu karena diwaqafkan karena berhenti sehingga menjadi tebal. Kesimpulan qalqalah yang pertama qalqalah sugro yaitu matinya karena asli. Sedangkan qalqalah kubro itu matinya karena diwaqaf atau dimatikan. Sebagai tugas, silahkan anak-anak cari bacaan qalqalah pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 agar kalian memahami apa itu qalqalah sugro dan kubro yang ada di sini. Demikian anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.